Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ibu-ibu, karena nggak ada bapak-bapak di sini. Kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen risiko dengan Bu Meriana. Pertemuan keempat, ya pertemuan keempat. Baik, minggu lalu belum ada tugas, Bu ya? Belum, minggu ini. Oh, minggu ini ada tugas. Oke, sudah di-spill nih. Ya, Baik, kita sebelum memulai perkuliahan, lebih baik kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja Bu Mary, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Meriana. Silakan Bu. oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam, Oke, suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? bisa, Bu. Oke, baik. Seperti janji kita minggu yang lalu, minggu ini akan ada satu tugas untuk melengkapi skema nilai teman-teman juga. Oleh karenanya saya sudah kirim tugas ke Mas Hendy. Mungkin nanti setelah materi diberikan saja bisa di-share. Setelah itu kita bisa diskusikan. Seperti itu ya, Mas. Mungkin hanya Iya, Bu. 1 jam saja. Saya nggak bicara banyak-banyak. Lah ini kalau teman yang nggak masuk gimana Mas? Nanti nilai tugasnya jadi kosong. Gimana? Kalau tugasnya ini yang take home Bu ya? Enggak take home sih, dikerjain di sini langsung. Nanti setelah itu soalnya kita diskusi. Hmm, kalau Ya udah tugas biarin kosong aja. ditaruh di dalam Kenapa? atau mau saya taruh di e-learning juga? Biasanya kalau tugas kita upload di e-learning gitu. Oh, tapi ya nggak apa-apa sih. Tapi pokoknya pengerjaannya malam ini gitu maksud saya. Berarti yang nggak masuk berarti ya silakan aja ngakses tapi nilainya gimana dong? Oh, saya kurangin aja deh nggak apa-apa nilainya. Ya, Oke, baik baik. ini kita masuk semua nggak sih berdelapan? Kalau masuk semua sih aman. Saya coba dihitung. Ini soalnya gak ketok ini Biasanya tempatku. 1, 2, 3, kalau yang 4 saya cuma. cek kemarin itu datang semua. Sebentar. Bu. Datang Biasanya semua ya? datang semua kok Bu. Yang Oh eh, ya wis. iya biasanya datang semua, cuma mungkin nggak on time juga. Oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Mungkin nanti perwakilan aja diskusi seperti itu ya. Oke, baik teman-teman. Kita masuk ke materi ketujuh, manajemen risiko mengenai karakteristik dan regulasi perbankan. Jadi, awal mulanya proses manajemen risiko perbankan itu dimulai dengan identifikasi dan pengukuran. Identifikasi ini masuk ke dalam aktivitas fungsional, kemudian memetakan jenis risiko. Aktivitas fungsionalnya kalau bank itu ada 7. Yang pertama perkreditan, lalu operasional. Kok ada tulisannya gitu? Please move this window away from the share application. Eh, ini share screen-nya udah kelihatan teman-teman? Kelihatan Bu? Kelihatan ya? Iya. Terus ada kotak di sebelah kanan ada garisnya orange gitu nggak Mas? Oh, nggak ada. Oh ya wis berarti di tempatku aja nggak apa-apa. Oke, saya ulangi lagi. Aktivitas fungsionalnya bank itu ada 7. Yang pertama perkreditan, lalu operasional dan jasa, lalu treasury dan investasi, kemudian ada bagian pendanaan dan instrumen hutang, ada pembiayaan perdagangan, manajemen informatika sistem dan IT, yang terakhir pengelolaan SDM. Kalau resikonya mengacu kepada Basel 2, jadi Basel ini adalah standar yang dipakai untuk perbankan di Indonesia dan di seluruh dunia. Basel ini ada Basel 1, Basel 2, Basel 3, namun biasanya yang dipakai itu Basel 2
terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lain-lainnya. Risiko lain-lainnya meliputi risiko bisnis, risiko strategik, dan risiko reputasi. Nah, kalau menurut BI, ini malah lebih banyak lagi. Ada risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, strategik, reputasi, dan kepatuhan. Yang berlaku di Indonesia ini adalah yang acuannya BI. Jadi ada 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 risiko perbankan yang harus dipatuhi atau dibuat dokumennya untuk manajemen risikonya ini masing-masing. Pengukurannya bisa pakai Basel 1, ini tahun 88, kemudian bisa pakai MRA 96, bisa pakai Basel 2 tahun 2004. Tapi kita tidak membahas mengenai pengukuran ini nanti ada di manajemen keuangan ya, seperti itu teman-teman. Saya mau membahas cuman di jenis risikonya saja. Setelah itu, setelah dilakukan identifikasi dan pengukuran, ada yang namanya pemantauan. Pemantauan ini ditetapkan oleh regulator, biasanya Bank Indonesia, dan secara limit yang ditetapkan oleh SPI. SPI itu singkatan dari Sistem Pengendalian Internalnya Bank. Kemudian ada pengendalian atau mitigasi prosesnya. Di risiko kredit, prosesnya atau pengendaliannya ada grading model, portfolio management, cash flow monitor, sekuritisasi aset, kolateral, dan recovery management. Kalau di risiko pasar, biasanya kita lihatnya dari match position, hedging, dan market maker. Kalau dari risiko operasional, tentu saja kita harus piawai mengelola risiko, lalu ada poin untuk mencegah risiko dan menerima risiko. Basel 2 tahun 2004 ini punya 3 pilar. Yang satu mengenai minimum capital requirement, yang kedua supervisory review process, yang ketiga market discipline. Tapi kita tidak membahas ya, seperti itu. Sejarah standar Basel. Standar pengaturan perbankan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision adalah Basel 1 adalah suatu istilah yang merujuk pada serangkaian kebijakan bank sentral dari seluruh dunia yang diterbitkan oleh Komite Basel pada tahun 88 di Basel, Swiss sebagai satu himpunan persyaratan minimum modal untuk bank. Rekomendasi ini dikukuhkan dalam bentuk aturan dari negara-negara G10 pada tahun 1992. Jadi awal mula terbentuknya Basel ini adalah dari aturan perbankan di tahun 92. Basel 1 secara umum telah ditinggalkan dan digantikan oleh himpunan pedoman yang lebih komprehensif yang disebut Basel 2 yang diterapkan oleh berbagai negara. Standar Basel adalah standar pengaturan perbankan yang dikeluarkan oleh Basel Committee Banking Supervision, yaitu suatu international settlement atau sebuah perhimpunan bank yang berperan menetapkan standar dalam pengaturan perbankan dan sebagai forum kerjasama terkait dengan pengawasan perbankan. BCBS ini terdiri atas 45 bank sentral dan otoritas pengawasan bank dari 29 negara. Ini awal mulanya ada Basel 1, Basel 2, dan Basel 3. Saya tidak akan menjelaskan di sini, nanti teman-teman bisa baca. Yang saya perlu syorotin atau highlight adalah perlunya regulasi manajemen risiko bagi perbankan. Iki kok mengganggu. Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Dalam bank itu banyak sekali risikonya seperti yang tadi sudah kita ketahui ada 8 risiko perbankan termasuk risiko operasional, strategis, kredit, kepatuhan, treasury, dan lain sebagainya. Kejadian risiko ini didefinisikan sebagai terjadinya peristiwa yang menciptakan potensi kalau ada hasil yang tidak diinginkan. Jadi standar itu juga punya
bank itu juga punya standar hasil yang tidak diinginkan itu seperti apa, dan dia punya batas toleransi risiko sampai seberapa itu boleh dilakukan atau boleh dilaksanakan. Kemudian kerugian risiko adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau nggak langsung dari kejadian risiko. Kerugian tersebut dapat bentuknya berupa kerugian finansial atau non-finansial. Kalau kerugian finansial jelas ada ukurannya duit ya, ukurannya keuangan atau secara kuantitatif. Kalau non-finansial ini yang agak repot karena terkait dengan reputasi, jadi mungkin agak sedikit hati-hati dalam memetakan kalau mau mengkuantitatifkan ya atau mau menghitung nilai nominalnya. Bank ini perlu adanya regulasi untuk melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur. Regulasi bank ini berbeda dengan regulasi industri lain. Kalau pada industri perbankan, regulasinya juga mencakup kelembagaan bank dan tidak hanya pada produk-produk perbankan. Termasuk di dalamnya ada, kalau produk perbankan itu kan hanya tabungan sama deposito, kemudian ada kredit ya. Yang dimaksud dengan regulasi bank itu berbeda dengan regulasi industri lainnya, itu bukan hanya menyalurkan kredit kemudian menerima kredit, tapi segala sesuatu yang membuat sebuah bank itu beroperasi dengan baik, itu namanya regulasi. Solvabilitas bank merupakan suatu hal yang menjadi perhatian para pemegang saham, nasabah, dan pegawai, serta mereka yang bertanggung jawab mengelola perekonomian secara keseluruhan. Struktur modal menunjukkan cara bank mendanai dirinya sendiri, umumnya melalui kombinasi dari ekuitas, emisi, option, obligasi, dan pinjaman. Kita lihat resiko yang lain. Basel 2 itu sangat spesifik saat menjelaskan hal-hal yang termasuk dalam risiko yang lain. Risiko lain meliputi risiko strategi bisnis dan reputasi. Risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif bank dan prospeknya bank untuk bisa berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Risiko strategi adalah risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang diambil oleh manajemen senior bank. Risiko reputasi adalah risiko kerusakan potensial atau pencemaran nama baik bagi perusahaan yang diakibatkan oleh opini publik yang negatif. Risiko reputasi tidak terbatas hanya pada reputasi bank saja, tapi dapat meliputi keseluruhan industri perbankan dan pengukuran kerugian sebagai akibat dari risiko reputasi sulit dilakukan karena sifat dampaknya yang luas dan jangka panjang. Sekarang kita diskusi mengenai risiko bisnis. Risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif bank dan prospek bank untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Bisakah teman-teman memberikan satu contoh dari risiko bisnis dan aplikasinya dalam kehidupan perbankan itu kira-kira seperti apa? Yuk, silakan. Risiko yang terkait dengan posisi kompetitif dan prospek bank untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Kira-kira contohnya kalau risiko bisnis ini seperti apa? Ayo, Mbak Ana, Mbak Rizky, Mbak Verlita, Mbak Tusmiyani, Cantika, dan Amaraci. Ayo, kira-kira contohnya seperti apa kalau kita ngelihatnya dari resiko bisnis?
Ayo, silakan kita diskusi. Bu, bisa diulangi kembali, Bu. Tadi gimana pertanyaannya? Resiko bisnis ini adalah resiko bank yang terkait dengan posisi kompetitif dan prospek bank untuk berkembang. Ya, sebutkan contoh atau implementasi sebuah bank yang menerapkan resiko bisnis atau menerapkan manajemen resiko bisnis. Contoh konkretnya seperti apa? Mbak Rizky mungkin bisa bantu? Oke, saya bantu jawab. Resiko bisnis adalah resiko yang terkait dengan posisi kompetitif dan prospek bank untuk berkembang. Teman-teman pernah tahu nggak ada salah satu cabang bank yang ditutup karena sepi atau nggak ada nasabah yang datang ke sana? Pernah tahu nggak? Pernah, Atau Bu. pernah dengar? Nah, Pernah dengar. itu contohnya resiko bisnis. Kenapa bank itu harus ditutup? Anak cabangnya, yang pertama sepi dari nasabah, sehingga dana operasionalnya itu tidak nututi. Kalau terus-terusan dibuka, belum lagi biaya sewanya naik setiap tahun. Ya, seperti teman-teman pernah lihat, Bank BSI yang semula ada di Soekarno-Hatta, itu sekarang jadi yang di Suhat itu pindah ke Kawi, kemudian dia pindah lokasi. Kenapa? Bukan karena sepi kalau yang di Suhat, justru karena terlalu ramai. Oleh karenanya mereka ngontrak tempat yang kecil dulu itu nggak cukup untuk nampung nasabahnya. Akhirnya sebagian dipindahkan ke cabang Kawi dan yang di Suhat pindah ke tempat yang lebih besar. Artinya di Kawi itu mendapat tambahan 2 armada dari armada Suhat dan Kawi sendiri, sedangkan yang di Suhat melebarkan sayapnya jadi Suhat sendiri. Itu contohnya risiko bisnis. Kalau risiko strategi, gimana? Contoh manajemen risiko strategik yaitu yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang diambil oleh manajemen seniornya bank. Oke, gimana kalau risiko strategik? Risiko strategi ini adalah risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang diambil oleh manajemen senior bank. Akhir-akhir ini kita banyak sekali dikejutkan oleh pergantian platform dari BNI kemudian jadi Wonder, dari punyanya BSI kemudian jadi Beyond. Teman-teman nginstal nggak untuk kedua aplikasi itu? Belum sih, Bu. Belum ya. Jadi sebentar lagi platform yang lama yang saya tahu BNI dan BSI itu tidak akan bisa digunakan lagi. Oleh karenanya, sebagai manajemen risiko perbankan, astagfirullah, Kak, makanannya. Sebagai manajer risiko perbankan, risiko strategisnya ini terkait dengan keputusan bisnis, dia mengubah platform. Satu, Wondernya BNI itu sama Beyondnya BSI itu lebih ringan dan lebih applicable atau lebih mudah untuk digunakan di handphone. Yang kedua, dia bisa menggandeng vendor untuk memberikan promo-promo. Ada promo McD, promo es krim, promo nonton kalau nasabahnya bertransaksi pakai aplikasi Wonder, bukan pakai BNI Mobile seperti yang dulu. Contohnya seperti itu. Yang terakhir sekarang kalau resiko reputasi,
Kira-kira contohnya gimana? Atau aplikasi atau penerapannya dalam manajemen risiko? Saya coba menjawab ya, Bu. Ya, Untuk resiko reputasi ini, contohnya mungkin kayak bank yang terkena kasus gitu, Bu, pelanggaran data nasabah yang ada skandal keuangan yang bocor gitu. Kena mm-mm. apa kayak BRI yang sekarang itu kena ransomware apa ya gitu. Dampaknya akhirnya kepercayaan nasabah itu berkurang kepada pihak bank tersebut, kayak nggak pakai bank itu lagi. Oke, baik. Terima kasih. Tepat sekali jawabannya Mbak Ana. Jadi untuk risiko reputasi ini memang terkait dengan kepercayaan nasabah. Kalau kita bicara mengenai perbankan, oleh karenanya bank harus berhati-hati. Masih ingat mungkin teman-teman setahun yang lalu BSI itu sampai 4 hari dia tidak bisa mengakses rekeningnya. Itu juga menimbulkan goyahnya kepercayaan nasabah ya, sampai beberapa nasabah itu menarik uangnya dari BSI dan dipindahkan ke bank syariah yang lain. Nah, contohnya seperti itu. Dampak potensial kegagalan pengelolaan risiko dalam perbankan ini macam-macam. Selain kerugian langsung, kejadian risiko pada bank juga dapat berdampak pada stakeholder bank tersebut, dari pemegang saham, pegawai, nasabah, dan juga pada perekonomian. Secara umum, para pemegang saham dan pegawai terkena pengaruh secara langsung, namun tidak hanya pada nasabah, sehingga dapat dikatakan kejadian risiko tersebut tidak terlihat dengan jelas. Mungkin tidak secara langsung diolok oleh para nasabahnya karena mungkin sering rusak platformnya ya. Tapi setidaknya kalau sebagai nasabah kita terus-menerus atau beberapa kali dapat perlakuan seperti itu, yo wegah pisan ya ceritanya seperti itu. Saya itu sebenarnya tidak terlalu suka nabung di BNI. Kenapa? Satu, kalau mau ngeprint atau mau minta tolong apa gitu ke CS-nya, antrinya lama dan SOP-nya itu lama. Saya itu antri untuk betulkan PIN-nya BNI yang waktu itu sempat nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak bisa di handphone saya. Itu saya datang jam 9 sampai jam 10 itu baru dilayani. Jadi satu orang itu SOP-nya 1 jam. Dan CS-nya itu tidak terlalu banyak yang disuhat. Beda banget kalau dibandingkan dengan layanannya BCA. Saya nggak tahu ya apa yang menyebabkan seperti itu. Apa mungkin satu bank pemerintah, satu bank swasta, kemudian beda produk knowledge ya, beda produk knowledge yang diterima oleh karyawannya BNI sama karyawannya BCA. Yang penting kalau di BCA itu saya sukanya dari dulu sih, dari kuliah, berarti sudah mungkin 35 tahunan ya saya jadi nasabahnya BCA, dan nomor rekeningnya ya itu nggak pernah ganti-ganti. Di situ tuh cepet banget gitu ya. Meskipun antriannya panjang, kita nggak merasa antri yang panjang karena tellernya banyak dan bisa cepet. Kalau di BRI malah lebih parah lagi. Saya itu pernah buka rekening BRI waktu itu kalau nggak salah karena dapat bantuan COVID atau gimana gitu ya, saya lupa. Itu proses pembukaannya, mulai saya datang ke kantornya sampai keluar itu makan waktu hampir 2 jam. Jadi saya pikir kalau cuman untuk dapetin kayak gitu, rasanya kok nggak worth it gitu ya. Lagian terimanya juga nggak besar-besar banget. Tapi kan waktu itu perlunya dilaporkan ke pemerintah, makanya saya punya BRI. Tapi sejak adanya urusan itu, urusannya sudah selesai, ya nggak pernah saya pakai sampai sekarang gitu. Tapi ternyata akhirnya sekarang untuk Serdos masuknya juga ke rekening BRI, jadi nanti bakalan lebih sering lagi ke BRI. Mudah-mudahan pelayanan yang diberikan udah mulai cepat, nggak lemot kayak yang dulu-dulu. Saya sih berharapnya seperti itu. Jadi menurut saya, customer service itu memegang peranan yang sangat penting. Seberapa besar dia bisa ngerti keluhannya nasabah, dan seberapa cepat dia bisa menyelesaikan keluhannya nasabah, itu akan jadi goodwill atau nilai baik bagi nasabah. Mau saya pakai
celana pendek, mau pakai baju bagus, tentunya mereka tidak boleh membeda-bedakan perlakuan seperti itu, ya. Oke, kita masuk ke resiko kredit. Resiko kredit ini didefinisikan sebagai risiko timbulnya kerugian yang terkait dengan kemungkinan bahwa counterparty atau pihak ketiga akan gagal memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain adalah risiko di mana debitur nggak bisa bayar utangnya. Tahu yang dimaksud dengan kredit? Kredit adalah apa? Utang, Bu. Ya, kredit itu utang ya. Kalau kita utang ke bank, jadi ada risiko bagi bank kita tidak membayar hutangnya dengan berbagai macam alasan. Usaha macet atau mungkin bahkan sengaja ngemplang, ada yang seperti itu ya. Jadi ada agunan yang diberikan untuk risiko kredit ini. Jadi agunan ini didefinisikan sebagai aktiva tolong yang diperjanjikan oleh debitur sebagai jaminan kredit dan dapat diambil alih apabila terjadi default atau gagal bayar. Seperti itu. Basel 1 sangat membatasi jenis agunan yang dapat diakui, jadi nggak semua barang berharga menurut kita itu bisa dijadikan agunan. Ya. Kalau Basel 2 mengakui agunan dalam kisaran yang lebih luas, khususnya dalam pendekatan Advanced Internal Rating Base untuk risiko kredit. Pemberian kredit yang buruk secara konsisten, kucingnya bengok-bengok, sangat mungkin terjadi, namun dapat diatasi kalau banknya menerapkan kebijakan perkreditan yang sehat. Model untuk mendapatkan pemeringkatan kredit sangat dibutuhkan sebagai bagian dari kerangka kerja risiko kredit Basel 2. Intinya, dengan menerapkan risiko kredit, bank itu kepingin NPL-nya turun. NPL adalah net performing loan atau istilahnya piutang ya, piutang yang diberikan kepada para nasabah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk resiko kredit? Habis ini kita masuk ke resiko pasar. Oke, kalau nggak ada, saya masuk ke resiko pasar. Resiko pasar ini didefinisikan sebagai resiko kerugian dalam posisi on-off balance sheet yang disebabkan oleh pergerakan harga pasar alias banknya trading. Ya, risiko pasar adalah sebutan yang diberikan kepada kelompok risiko yang timbul dari perubahan tingkat bunga dan nilai tukar valuta asing. Yield curve menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga efektif yang dibayarkan dengan tanggal jatuh tempo investasi pada waktu tertentu. Perubahan suku bunga dapat berpengaruh secara signifikan pada nilai instrumen pasar seperti obligasi. Traded market risk adalah risiko timbulnya kerugian pada nilai investasi yang terkait dengan pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperoleh keuntungan. Risiko tingkat suku bunga dalam banking book adalah risiko timbulnya kerugian dari nilai investasi terbatas yang terjadi sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan kegiatan usaha bank. Risiko pasar ini dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan, likuiditas, intervensi, arbitrase, kondisi ekonomi dan politik, juga bencana alam, juga fundamental ekonomi. Risiko pasar dibagi menjadi dua, yaitu spesifik dan general. Yang spesifik ini terkait dengan suku bunga, posisi ekuitas, nilai tukar, dan posisi komoditi. Sedangkan yang general itu identik dengan jual beli dan harga. Harga yang dimaksud ini adalah harga apa? Penawaran dan permintaan, likuiditas, intervensi, kondisi ekonomi dan politik, serta faktor-faktor fundamental ekonomi. Gampangnya, kalau risiko pasar adalah risiko yang terkait dengan
posisi sebuah bank itu melakukan trading yang menggunakan mata uang asing atau pakai nilai tukar atau kurs. Seperti itu ya. Kita bicara mengenai aset dan liability management. Resiko utama yang dicakup adalah suku bunga dan liabilitas. Suku bunga adalah risiko kerugian akibat perubahan tingkat suku bunga yang merugikan akibat aktivitas bisnis yang normal. Contoh, pemberian pinjaman dan penerimaan deposito. Kenapa bisa dikatakan tingkat suku bunga ini beresiko tinggi dalam pemberian pinjaman dan penerimaan deposito? Ayo, bisa dibantu jawab. Oleh karenanya, diupayakan pemberian pinjaman dan deposito itu bunganya, kalaupun fluktuatif itu paling 1-2%, nggak pernah sampai yang tinggi-tinggi banget. Kenapa dikatakan suku bunga ini berisiko buat bank? Contohnya gini, dalam praktek sehari-hari, kita pinjam di bank, bunganya 5%. Ya, kemudian penerimaan deposito itu kita kasihnya 3%. Selisih dari 5% ke 3% itu digunakan operasionalnya untuk bank. Nah, kalau terjadi posisi lebih dari 5%, artinya bank kan akan membayar, debitur akan membayar lebih mahal. Biasanya kalau terjadi kenaikan tingkat suku bunga untuk kredit, depositonya itu juga ikutan turun. Seperti itu. Jadi bisa jadi nanti antara kredit sama deposito dia tidak berimbang. Mestinya kredit sama deposito di mana-mana itu tinggian kredit. Ya, tapi mungkin ada sesuatu hal yang membuat suatu hari nanti suku bunga deposito akan lebih tinggi dari kredit, gitu ya. Resiko likuiditas adalah cara kita mengelola keseimbangan neraca antar posisi aktiva dan pasiva. Caranya adalah memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai keuntungan yang optimal tanpa mengesampingkan tingkat risiko yang timbul dan posisi likuiditas bank. Analisa kelayakan kredit atau corporate risk dilakukan dengan based on laporan keuangan. Yang dilihat apa? 1, kemampuan bayar dividen. Yang kedua, debt to equity. Yang ketiga, current asset atau current liabilities, dan dilihat laporan keuangannya. Laporan keuangan ini ada 3 yang dilihat, yaitu laba rugi, arus kas, dan laporan pajak. Retail customer credit risk atau resiko kredit konsumen ini saya tak betulin. Ini adalah wewenang cabang. Kenapa kayak gitu? Diasumsikan kepala cabang ini lebih paham kondisi nasabahnya. Kecenderungan 1 itu sentralisasi, artinya kepala cabang yang menstandarisasi informasi dengan model credit scoring. Kecenderungan 2, kalau kreditnya punya agunan atau jaminan ya kreditnya, ini berarti agunan menjadi pengurang resiko. Kenapa dikatakan agunan menjadi pengurang resiko? Ayo. Mbak Rizky? Bisa jawab mungkin Mbak Verlita? Sama Raci? Silakan. Atau Mbak Ana lagi deh, nggak apa-apa. Kenapa kalau kita mau kredit ke bank itu harus ada jaminannya? Jaminan ini dikatakan menjadi pengurang risiko. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau tidak dibayar kreditnya, maka agunan itu bisa menjadi aset bank, Ya, jadi diambil. betul sekali.
agunan menjadi pengurang risiko meskipun jualnya sulit, jualnya susah, dan ada depresiasi setiap tahun terhadap harga agunan tersebut. Kalau teman-teman rajin lihat daftar lelang, saya nasabahnya BSI, jadi hampir setiap bulan itu mesti ono ayo urusan nang BSI yo, mbok tuker duit, mbok cuman ngeprint, mbok ngapain gitu ya. Soalnya saya suka gitu sama satu ruangannya. Yang kedua, saya suka sama baunya. Nggak tahu ya, masuk ke BSI itu kayak bau rempah-rempah gitu loh, kayak bau apa cengkeh, kayu manis, pokoknya kayaknya itu baunya itu enak banget gitu kalau menurut saya. Yang ketiga, customer service-nya ramah-ramah. Jadi bank yang paling sering saya kunjungi itu adalah BCA dan BSI. Kalau BCA itu yang sering saya kunjungi dan sampai sekarang tetap bikin saya senang adalah kecepatannya. Nah, setiap bulan di BSI itu mesti ada TV. Di TV-nya itu ada daftar lelang. Daftar lelang itu harganya biasanya itu murah-murah daripada harga pasar dan banyak sekali. Nah, dari rumah, ruko, tanah, seperti itu ya. Jadi mungkin kalau mau cari tanah atau cari rumah atau cari ruko, mending nginceng aja ke bank, nggak tahu nasabahnya Bank BNI, BRI, BSI, monggo boleh saja. Karena di situ biasanya dihitungnya adalah harga appraisal atau harga yang istilahnya gini, kita pinjam uang 100 juta ke bank. Nilai jaminan kita itu biasanya dihargai 80 atau 70 juta. Oleh karenanya, kalau kita mau beli aset lewat barang lelang, itu pasti appraisalnya atau perhitungannya itu lebih rendah daripada harga rumah rata-rata, harga ruko rata-rata. Karena apa? Ngepas nombe utangnya piro nang bank. Lah orang bank nggak berani, jaminan harga 100 juta, dikasihnya 100 juta, nggak berani dia. Dia harus memperhitungkan depresiasi dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, itu kan pasti ada penurunan nilai barang bangunan dari kualitas bahan bangunannya, kemudian dan lain sebagainya, harganya itu pasti turun. Nah, oleh karenanya, biasanya kalau kita mau pinjam 100, jaminan itu harga 100, jaminannya tidak dihargai 100, tapi mungkin 70 atau 80 juta. Oleh karenanya, lebih untung kalau beli barang-barang appraisal. Apalagi kalau bisa dipastikan kualitas bangunannya cukup bagus, kemudian lokasinya cukup strategis. Rasanya tidak ada yang salah juga kalau bisa beli rumah second. Menurut saya seperti itu. Beberapa hal yang penting yang jadi credit point dalam personal credit risk yaitu personal budget dilakukan dengan credit scoring, ada referensi dari agencies, ada lifetime consumption kredit untuk usia 30 itu nggak sama dengan yang usianya 60 tahun. Biasanya kalau usia 60 tahun itu sudah nggak boleh ngambil kredit yang banyak-banyak. Ya, jadi paling kreditnya tuh cuman kredit konsumtif 5 tahun. Kalau usia 60 tahun ngambil kredit rumah kayaknya nggak mungkin. Banknya juga nggak mau resiko. Ya, kecuali mungkin profesor ya. Kalau profesor kan masa kerjanya bisa sampai 75 tahun. Itu dengan catatan kalau masih hidup. Ya, kalau nggak hidup meskipun jatah kerjanya 75 tahun, tapi kalau umurnya nggak nututi ya nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian dinilai juga dari nilai aset bersih. Di sini peran lembaga asuransi sangat berperan, termasuk analisis kemampuan membayar juga harus diperhitungkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke risiko likuiditas dan risiko operasional. Izin bertanya, Bu, Ya, tentang agunan yang tadi. Kalau hmm. biasanya kan kalau rumah yang udah masuk masuk di lelangan itu kan udah dicap merah ya, Bu. Maksudnya udah di blacklist gitu lah. Nggak bisa, sertifikatnya nggak bisa dipakai lagi oleh orang yang memiliki tanah tersebut gitu kan, Bu. Kalau Eh, kita beli gitu, kalau
statusnya memang sebagai jaminan atau agunan, ya yang punya rumah ya ndak berhak toh. Aturannya kan memang seperti itu. Kalau dipindah tangan kan, akhirnya dibeli, ya si pembeli akan menerima sertifikat rumahnya. Biasanya ada jual beli, ada balik nama. Balik namanya dibebankan kepada kita yang punya rumah. Atau nanti bank yang membayar jual belinya itu diperhitungkan dari hasil susuknya yang dia terima. Katakanlah harga rumah 500 juta, ya. Deal-dealannya harganya 480. Tapi karena yang punya rumah ini benar-benar, Pak, aku nggak punya duit untuk balik nama. Bisa juga opsinya paruh-paruh. Ya, separuh dari yang beli, separuh yang jual. Atau semuanya ditanggung sama yang beli baru. Atau nanti akan diperhitungkan oleh pihak bank sehingga orang itu terimanya ndak 480 tapi mungkin 450 karena yang 30 juta untuk biaya. Bisa seperti itu. Mengenai suratnya, ya pasti harus diganti dengan pemilik yang baru. Artinya pemilik yang lama kalau sudah menjual, ya wis gak duwe hak opo-opo. Seperti itu. Ya, Terima kasih, Bu. ya, thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke risiko likuiditas dan operasional. Saya tak cari. Oke, ini. Risiko likuiditas adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh perbankan. Risiko ini menjadi sangat penting karena 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama, risiko apa yang dampaknya langsung dirasakan oleh nasabah atau deposan? Yang kedua, risiko apa yang paling cepat dampaknya terhadap kelangsungan usaha bank? Yang ketiga adalah risiko apa yang secara cepat dapat menjalar sebagai risiko sistemik? Jawabannya cuma satu, risiko likuiditas. Pemicu kegagalan atau kebangkrutannya bank seringkali bukan masalah profitabilitas, tapi masalah likuiditas. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ayo. Kenapa bisa dikatakan rasio risiko likuiditas ini jadi salah satu hal yang paling ditakuti oleh bank? Risiko likuiditas ini sangat ditakuti oleh bank karena jangan sampai bagian kredit itu terlalu banyak memberikan kredit yang tidak sesuai dengan eh, apa ya istilahnya ya, dengan modalnya perusahaan. Artinya, kalau banyak kredit yang disalurkan, berarti potensi macetnya kan gede juga. Ya, bank nggak pegang duit, duitnya bank itu diberikan pada nasabah, tapi bank pegang aset, rumah, ruko, bangunan. Kalau terjadi kemacetan, jualnya itu nauzubillah, wangel. 1 tahun aja belum tentu laku. Apalagi kalau appraisalnya itu ketinggian. Nah, oleh karenanya, risiko likuiditas ini adalah sebuah hal yang sangat diperhatikan oleh bank. Jangan sampai kebanyakan nyalurkan kredit terus rata-rata macet. Karena COVID lah, karena mungkin yang punya meninggal lah. Kalau yang punya meninggal sih gampang, pasti dilindungi sama asuransi. Karena wonge minggat lah, ada yang seperti itu. Ya, oleh karenanya risiko likuiditas ini menjadi perhatian yang penuh. Penyebab dari risiko likuiditas ini dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi aset, yaitu ketidakmampuan menghasilkan arus kas dan aset baik yang berasal dari aset produktif. Sebentar saya angkat telepon dulu ya.
Oke, baik teman-teman. Mohon maaf. Sudah nampak ya? Oh, belum kelihatan ya? Sebentar. Kayaknya salah sharingnya. Nah, masih kebelah dua ya teman-teman ya? Nggak, Halo? nggak kebelah sih, Bu, tapi panjang gitu. Oh, sik. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah kelihatan ya? Oke, Bu. Udah, Bu. Oh iya. Tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf mengenai tadi ada yang nanya reakreditasi jurnal. Kan kita udah habis masa untuk jurnalnya di Sinta 4. Nah, itu kan mestinya ada reakreditasi. Sudah ada reakreditasi, tapi buktinya tertulis itu nggak ada. Nah, sedangkan yang di website itu tertulis habisnya itu April 2024. Nah, sekarang kan sudah Desember 2024, ada beberapa penulis yang menanyakan hal itu karena dipertanyakan sama kampusnya. Ini reakreditasinya gimana? Kok nggak jelas kayak gini? Terus saya bilang, kita sih udah reakreditasi, udah submit buktinya dan segala macam, tapi saya nggak tahu mengenai buktinya itu dikasih apa enggak, jadi saya mintakan ke Pak Rifki. Jadi begitu ceritanya. Oke, kita masuk ke penyebab risiko likuiditas ada dua. Dari sisi aset atau ketidakmampuan menghasilkan arus kas, yang satu dari sisi liabilitas atau ketidakmampuan menghimpun arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank eh, dan pinjaman-pinjaman yang lain. Ini nanti dipelajari sendiri. Sekarang mengenai risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko timbulnya kerugian yang disebabkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal manusia dan sistem sebagai bagian dari kejadian eksternal. Walaupun definisi Basel II tentang risiko operasional ini enggak menyertakan risiko bisnis dan reputasi, Basel II memberikan ruang bagi risiko lainnya untuk tetap turut dipertimbangkan. Nah, risiko operasionalnya, kalau bank di Indonesia, ini dilihat dari unexpected loss sama modal minimum. Kejadian risiko operasional dapat dikelompokkan dalam satu. Kalau prosesnya internal, ini bisa pencucian uang, dokumentasi, dan lain sebagainya. Kalau kesalahan manusia, bisa internal fraud, human error, dan sebagainya. Kalau risiko sistem, bisa dari data yang korup, black box, dan sebagainya. Kemudian dari risiko eksternal, ada bencana alam, outsourcing, terorisme, dan lain-lain. Dari risiko hukum atau legal, bisa jadi ada protection, ada legislation, dan lain sebagainya. Nanti sisanya bisa teman-teman baca sendiri. Sekarang kita masuk ke tugas ya, teman-teman. Oke. Nah, tugasnya adalah studi kasus PT Jamu Cap Nyonya Menir. Udah di upload atau ditaruh di drive yang bisa dilihat oleh teman-teman, Mas Hendy? Bisa, Bu. Bentar, Bisa. Bu, maaf. Oke. Barusan terputus koneksi saya. Gimana, Bu? Iya, jadi ini disampaikan aja ke teman-teman, nggak tahu lewat drive atau lewat WA atau lewat apa gitu ya. Oh iya, saya kirim di Kemudian chat Zoom-nya. diskusikan 5 masalah yang kita mau diskusikan malam ini. Yang pertama, masalah yang dihadapi apa, kemudian risiko yang terjadi bagaimana. Yang ketiga, kesalahan apa yang sudah terjadi. Yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan
terkait dengan manajemen risiko dan GCG. GCG ini adalah Good Corporate Governance atau pengelolaan perusahaan yang baik. Dan yang kelima, tolong disimpulkan seperti apa kesimpulannya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita kerjakan sampai jam berapa kira-kira ini? Jam 8? Jam 9. Jam 9 lah gak turu-turu Mbak. Gak buyar-buyar kelas. Jam 9 saya ngerjain tugas. Aduh jangan dong. Sampai jam 8 ya. Kemudian kita diskusi paling nanti 8.20 atau pelit 8.30 sudah selesai. Kalau gitu gimana? Baik, teman-teman sudah saya kirim di chat Zoom Ya, filenya. sampai jam 8 ya teman-teman ya. Halo? Baik, Insya Bu. Allah, Ibu. Oke, sampai jam 8 ya. Jam 8 nanti kita ketemu lagi. Silakan dikerjakan dengan Baik, Bu. besar. Yuk, silakan. Ada yang mau share screen jawabannya? Silakan. Ya udah kalau gitu saya tunjuk aja. Mbak Amaraci, silakan Mbak. Oke, sebentar, Bu. Ya, sini. Cuk rewel lah itu. Ini ngajak. Kakak. Apakah sudah terlihat ya, Bu? Ya, sudah. Silakan Mbak. Oh iya. Untuk yang saya dapat dari masalah yang dihadapi dari PT Jamu Cap Nyonya Menir ini, mereka mengalami beberapa masalah yang dihadapi ya, Bu. Salah satunya itu adalah utang yang besar, di mana perusahaan ini memiliki beban utang hingga 89 miliar yang harus mereka bayarkan kepada 35 kreditur. Ya, Ya. di mana jumlah utang yang besar ini membuat perusahaan ini kesulitan untuk menjalankan operasionalnya. Setelah itu, mereka juga ada konflik internal keluarga yang di mana terjadi perebutan kekuasaan dalam keluarga sejak tahun 1984 sampai 2000, yang di mana konflik ini juga menghambat dalam pengambilan keputusan yang penting bagi keberlangsungan perusahaan. Setelah itu juga mereka ada masalah tenaga kerja juga dan juga krisis operasional yang dimana perusahaan ini sering menghadapi protes dari buruhnya, dari karyawannya atas tuntutan THR, terus juga di mana mereka juga protes dengan ketidakpuasan mereka terhadap manajemen yang ada. Setelah itu juga mereka gagal melaksanakan perjanjian PKPU yang dimana perusahaan ini juga nggak mampu memenuhi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dengan kreditur sehingga hal ini malah makin memperburuk kepercayaan kreditur terhadap perusahaan. Setelah itu juga ada resiko yang terjadi, yang dimana resiko yang terjadi ini adalah kebangkrutan yang pertama, di mana perusahaan resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan akibat tidak mampu melunasi hutangnya. Setelah itu juga mereka hilang kepercayaan, yang dimana kreditur dan juga investor eh, kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan.
Terus juga ada yang namanya mereka mendapatkan reputasi buruk, yang dimana reputasi buruk ini yang dulu mungkin mereka dikenal sebagai perusahaan produsen jamu tradisional yang dikenal luas sampai ya internasional juga, tapi menjadi rusak ya di pasar lokal maupun internasional. Setelah itu juga ada kesalahan apa sih yang terjadi di perusahaan ini. Ada beberapa kesalahannya juga yang saya dapatkan di sini. Yang pertama, mereka pengelolaan utangnya itu buruk ya, Bu. Jadi nggak ada strategi yang jelas untuk menangani utangnya, malah semakin membengkak kayak gitu. Terus juga mereka ada konflik keluarga yang nggak bisa teratasi, yang dimana konflik ini juga menyebabkan manajemen itu nggak fokus untuk menjalankan perusahaan dan membuat keputusan yang strategis. Terus juga mereka kurang dalam manajemen krisis, yang dimana juga perusahaan ini nggak punya rencana untuk menghadapi masalah tenaga kerja, terus juga nggak bisa menjaga hubungan yang baik dengan karyawannya. Terus juga mereka ada kesalahan yang terjadi juga yang mereka nggak patuh terhadap perjanjian PKPU, ya di mana juga mereka gagal nih, terus juga kurang berkomitmen ya menunjukkan komitmennya untuk profesionalisme dalam menghadapi kreditur. Terus yang nomor 4, apa sih yang harusnya yang bisanya sebaiknya dilakukan dengan manajemen resiko dan CGC? Yang pertama itu adalah mereka bisa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, ya di mana bisa membentuk manajemen yang profesional dan juga independen, terus juga tidak terpengaruh ya pastinya dengan konflik keluarga. Terus juga bisa membentuk komite audit untuk memastikan keuangannya ini bisa dikelola secara transparan dan juga bertanggung jawab. Setelah itu juga mereka bisa melakukan mengelola resiko secara proaktif, yang dimana bisa melakukan analisis resiko untuk mengidentifikasi masalah potensial yang dapat mengganggu bisnis itu apa aja. Setelah itu bisa menyusun juga strategi mitigasi resiko, yang dimana seperti melakukan negosiasi ulang dengan kreditur untuk restrukturisasi utang pastinya. Terus juga yang hal-hal yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan hubungan dengan kreditur juga. Yang dimana perusahaan harus transparan nih terhadap kondisi keuangan dan juga memberikan laporan berkala gitu ya pastinya kepada kreditur untuk membangun kepercayaannya kembali. Dan yang terakhir adalah penyelesaian konflik internal. Jadi mengundangkan mediator profesional untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga secara adil, sehingga manajemen bisa fokus menjalankan perusahaan. Jadi nggak terganggu dengan konflik internal, masalah pembagian warisan kayak gitu. Setelah itu kesimpulannya adalah di mana kebangkrutan PT Jamu Cap Nyonya Menir ini eh, merupakan akibat dari banyak faktor seperti pengelolaan utang yang buruk, setelah itu konflik internal yang tidak terselesaikan, dan kegagalan dalam menjalankan perjanjian PKPU. Nah, untuk mencegah kasus serupa, perusahaan harus menerapkan tata kelola yang baik, yang di mana mereka bisa mengelola resiko secara proaktif dan juga menyelesaikan konflik internalnya. Yang dimana langkah-langkah ini juga penting untuk memulihkan reputasi perusahaan dan juga menjaga keberlangsungan bisnis dan menciptakan kepercayaan dari kreditur serta stakeholder lainnya. Itu sih Bu yang saya dapetin. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya mau satu pendapat lagi dari Mbak Rizky Angela. Silakan. Baik, Bu, sebentar. Ya, kalau untuk jawaban yang dari saya, untuk masalah yang dihadapi, ya, maaf Bu, terputus. Ya, untuk jawaban dari saya, untuk masalah yang dihadapi itu yang pertama, yaitu masalah keuangan.
masalah keuangan bisa disebut beban utang yang sangat besar, mencapai puluhan miliar rupiah, menjadi penyebab utama ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi utang sesuai perjanjian PKPU, menyebabkan pembatalan perjanjian dan berujung pada putusan palit, sengketa internal perebutan kekuasaan. Jadi terjadi juga konflik internal antara anggota keluarga, terutama pada periode 1984 sampai 2000, dan berlanjut ke generasi ketiga, mengganggu operasional perusahaan dan memperburuk kondisi keuangan. Perebutan kekuasaan ini menciptakan ketidakstabilan manajemen dan menghambat pengambilan keputusan yang efektif. Setelah itu juga terjadinya krisis operasional dan ketenaga kerjaan. Masalah internal juga berdampak pada operasional perusahaan dengan terjadinya masalah pekerjaan, pemogokan buruh, penuntutan pembayaran THR dan masalah HAM pada tahun 2000 sampai 2001. Hal ini menunjukkan adanya masalah manajemen sumber daya manusia dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Setelah itu juga ada kurangnya adaptasi dan inovasi. Meskipun tidak disebutkan secara gamblang dalam teks, beberapa sumber lainnya menyebutkan bahwa Nyonya Meneer dinilai kurang cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi sehingga kalah bersaing dengan produk-produk baru. Setelah itu, resiko yang terjadi itu yaitu perusahaan itu beresiko kebangkrutan. Resiko utama yang terrealisasi adalah kebangkrutan perusahaan yang mengakibatkan hilangnya aset, hilangnya pekerjaan bagi karyawan, dan kerugian bagi para kreditur. Resikonya juga yaitu resiko operasional, sengketa internal, dan masalah ketenaga kerjaan mengganggu operasional perusahaan, menurunkan produktivitas, dan merusak reputasi perusahaan. Setelah itu juga resiko keuangan, beban utang yang besar, dan ketidakmampuan membayar menimbulkan resiko gagal bayar yang berujung pada gugatan. Setelah itu juga ada resiko reputasi, konflik internal, masalah ketenaga kerjaan, dan akhirnya kebangkrutan, merusak citra dan reputasi perusahaan di mata publik dan para pemangku kepentingan. Untuk kesalahan yang terjadi yaitu manajemen keuangan yang buruk, yang dimana pengelolaan utang tidak terkendali dan ketidakmampuan untuk melunasi kewajiban finansial merupakan kesalahan fatal. Yang kedua yaitu manajemen konflik yang tidak efektif, tidak adanya mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan konflik internal, menyebabkan sengketa berlarut-larut dan merugikan perusahaan. Setelah itu juga kurangnya implementasi, tidak adanya tata kelola perusahaan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan memperburuk kondisi perusahaan. Setelah itu juga sumber daya manusia yang lemah. Masalah ketenaga kerjaan menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen SDM dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Setelah itu juga apa yang sebaliknya dilakukan terkait dengan manajemen resiko. Manajemen resiko yang pertama yang harus dilakukan yaitu identifikasi resiko. Perusahaan harus secara proaktif mengidentifikasi berbagai resiko yang mungkin dihadapi, termasuk resiko keuangan, operasional, dan reputasi. Hal yang berikutnya yaitu analisis dan evaluasi resiko. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap resiko tersebut untuk menentukan tingkat kemungkinan dan dampaknya. Yang selanjutnya yaitu mitigasi resiko, merancang dan menerapkan strategi mitigasi resiko yang efektif seperti diversifikasikan sumber pendapatan, pengelolaan utang yang lebih baik, dan penyelesaian konflik internal secara konstruktif. Mentoring dan evaluasi, melakukan mentoring dan evaluasi secara berskala terhadap efektivitas manajemen resiko. Setelah itu tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, meningkatkan
transparansi dalam pengelolaan perusahaan termasuk informasi keuangan dan pengambilan keputusan. Selain itu juga ada akuntabilitas, memperjelas peran dan tanggung jawab setiap pihak dalam perusahaan serta memastikan adanya mekanisme yang bertanggung jawab yang jelas. Serta juga adanya responsibilitas menjalankan kegiatan usaha dengan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain itu juga independen, memastikan adanya independensi dalam pengambilan keputusan terutama terkait konflik dengan kepentingan. Yang seterusnya keadilan, memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara. Untuk kesimpulannya dari kasus PT Jamu Cap Nyonya Maner menunjukkan pentingnya manajemen resiko yang efektif dan implementasi GCG yang baik dalam mengelola perusahaan, mengkombinasikan antara masalah keuangan, sketa internal dan kurangnya adaptasi terhadap perubahan pasar telah menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Perusahaan lain dapat belajar dari kasus ini, mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi resiko yang mungkin terjadi serta menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk memastikan keberlanjutan perusahaan. Terima kasih, Bu. Oke, thank you Rizky Angela Teopani. Ada yang mau teman-teman tanyakan sehubungan dengan tugas atau mengenai Basel 123 standar perbankan? Kalau sudah cukup jelas, bisa diterima dengan baik. Saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi tahun depan ya. Agak lumayan lama. Selamat liburan. Hati-hati kalau ada yang mau pulang ke daerah asal. Semoga senang ketemu dengan keluarga, kemudian balik lagi ke kampus dengan semangat yang baru. Seperti itu ya, saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan lagi ke Mas Hendy. Silakan, Mas. Betul. Baik Bu Mary, ini saya konfirmasi ulang tadi untuk tugasnya berarti yang presentasi tadi nggak semuanya Bu ya? Oh, dua, sama Raji sama Rizky. Kalau yang lain gimana? Tugasnya udah di-upload belum? Nanti bisa diupload setelah ini Bu. Boleh, Ya. boleh. Ya. Pokoknya make sure semuanya ngumpulin tugas ya, Mas, biar dapat nilainya. Oke. Ya, nanti untuk responnya saya kasih ke Bu Mary juga. Oke. Ya. Thank you. Baik, mungkin teman-teman nggak ada pertanyaan lagi ya, sudah cukup jelas. Mungkin bisa kita akhiri. Saya ucapkan selamat akhir tahun, selamat libur Natal, selamat berlibur panjang, ketemu lagi di tahun depan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat kembali, teman-teman. Wabarakatuh. Terima Ya. kasih, Bu. Selamat malam Terima semuanya. kasih, Yuk. kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih. Pak.